Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Nurul Watoni Dinul Qoyimah, calon guru penggerak Banyuwangi 4, angkatan 3 dari SMP Negeri 1 Celuring, akan menyampaikan kesimpulan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menjelaskan 3 poin penting yang selama ini saya pelajari dari modul 1.1. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut penjelasannya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa 1. Anak ibaratkan kertas kosong, dan guru akan mengisi kertas itu dengan sebaik-baiknya, sehingga guru memegang kendali penuh atas perkembangan pendidikan anak. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru harus mendominasi proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Yang ketiga, salah satu indikator keberhasilan dalam mengajar adalah siswa mendapatkan nilai di atas KKM. Yang keempat, tugas guru yang paling penting adalah mengajar dan menuntaskan materi sesuai dengan target kurikulum yang ada. Yang kelima, sumber belajar terbatas hanya pada buku saja. Yang keenam, guru tidak mengenal wali murid secara menyeluruh, tetapi hanya beberapa orang saja. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan mengubah pemikiran saya, yaitu yang pertama, anak ibaratkan kertas dengan tulisan yang masih samar-samar. Untuk itu, guru bertugas menebalkan tulisan itu, sehingga guru sifatnya hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana peran guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, salah satu indikator keberhasilan dalam mengajar bukan lagi siswa mendapatkan nilai di atas KKM, tetapi yang terpenting adalah mengetahui karakter anak untuk menentukan kemana kita akan membimbing mereka sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, tugas guru bukan hanya mengajar dan menuntaskan materi sesuai dengan target kurikulum yang ada, tetapi tugas guru adalah sebagai among, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar mengenal sesuatu yang baik berdasarkan pengalamannya sendiri, mendidik dan mengajar siswa sepanjang waktu dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, sumber belajar tidak hanya pada buku saja, tetapi sumber belajar bisa diambil dari lingkungan dan alat-alat yang ada di sekitar kita. Yang keenam, guru haruslah mengenal wali murid secara menyeluruh agar bisa tercipta tisenta pendidikan, sehingga bisa mengantarkan murid pada budi pekerti yang baik. Perubahan-perubahan yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran adalah mendiagnosis gaya belajar murid agar guru bisa mengenal masing-masing karakter mereka, merancang konsep pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi murid sehingga tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan,
Mengadakan kesepakatan kelas dengan murid agar dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya. Proses pembelajaran yang berpusat pada murid dengan bermain sambil belajar akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Membentuk dan mengembangkan budi pekerti melalui keteladanan. Menciptakan komunikasi yang baik antara murid, orang tua, dan lingkungan masyarakat, sehingga bisa menciptakan murid yang berprofil Pancasila. Demikian kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.